Seorang wanita Anhui cedera jari tangan meninggal setelah pasien ditransfer, mengungkap kekacauan di rumah sakit daratan China. Pada tanggal 15 November Benliu News dari China Daratan melaporkan bahwa pada malam tanggal 31 Oktober seorang petani, ketika mengoperasikan mesin pertanian di Hefei, Provinsi Anhui, jari-jarinya tersangkut dan putus. Dia awalnya dibawa ke cabang zona teknologi tinggi Rumah Sakit Afiliasi Pertama Universitas Kedokteran Anhui, di mana dokter ruang gawat darurat menghubungi keluarganya untuk memindahkannya ke Rumah Sakit Ortopedi Pengobatan Tradisional China yang berafiliasi dengan Institut Luka dan Bedah Mikro Provinsi Anhui untuk menjalani operasi. Pada tanggal 11 November petani tersebut tiba-tiba meninggal di rumah sakit ini. Menurut putra petani tersebut, ibunya berusia 54 tahun dan dalam keadaan sehat. Dia mempertanyakan mengapa dokter di rumah sakit tersier pemerintah mengatur agar dia menjalani operasi di rumah sakit swasta dan bertanya-tanya apakah ada kepentingan finansial yang terlibat. Laporan berita ini telah memicu diskusi di kalangan netizen. Di laman 10 Sense News, banyak yang berbagi pengalaman serupa. Seorang netizen dari Beijing menceritakan bahwa ketika anaknya mengalami patah tulang baru-baru ini, dokter di rumah sakit ibu dan anak merekomendasikan untuk pergi ke Rumah Sakit Anak Universitas Peking atau Rumah Sakit Jesuitan. Namun, karena tidak cukup tempat tidur di Rumah Sakit Anak Universitas Peking, ia disarankan untuk mempertimbangkan pindah ke Rumah Sakit Ortopedi Palang Merah di Fengtai. Wanita tersebut merasa curiga dengan situasi tersebut dan segera pergi ke Rumah Sakit Jesuitan, di mana anaknya menerima perawatan yang tepat. Dia menyatakan, "Saya hanya merasa rumah sakit tersebut tidak dapat dipercaya pada saat itu. Setelah melihat contoh ini, saya jadi takut untuk memikirkannya." Netizen lain dari Beijing berbagi, "Anak saya tidak sengaja memotong ibu jarinya. Kami pergi ke rumah sakit anak, dan mereka mengatakan bahwa kami harus dirawat, tetapi tidak ada tempat tidur yang tersedia. Mereka kemudian menipu saya untuk pergi ke Rumah Sakit Ortopedi Palang Merah di Fengtai, mengklaim bahwa itu adalah cabang dari rumah sakit anak. Saat itu sudah jam 11 malam, dan karena khawatir dengan anak saya pergi ke sana. Setelah beberapa jahitan dengan biaya lebih dari 10.000 yuan, keesokan harinya saya mengetahui bahwa rumah sakit ini tidak memiliki hubungan dengan rumah sakit anak dan hanya seperti rumah sakit umum. Jahitan luka hanya beberapa ratus yuan. Mereka menuntut biaya rawat inap selama 3 hari dengan biaya lebih dari 10.000 yuan. Rumah sakit dan dokter seperti itu benar-benar keji dan kotor." Pada tanggal 19 April Interfax News dari China Daratan mengutip seorang dokter yang mengatakan bahwa Rumah Sakit Umum Beijing, rumah sakit tingkat ketiga, dokter, dan bahkan rumah sakit non-publik atau rumah sakit yang terhubung dengan Putian berkolaborasi secara luas. Mereka bahkan memiliki institusi medis non-publik yang ditunjuk sendiri. Para dokter juga mengajukan beberapa lisensi untuk memandu pasien ke institusi medis non-publik yang ditunjuk. Sementara Departemen Bedah menggunakan bahan impor untuk menarik pasien ke rumah sakit swasta untuk operasi.